Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Lagi trending disinyalir seorang pendeta, oknum pendeta bernama Saifuddin Ibrahim yang memberikan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang saya rasa bernada provokatif atau pelecehannya. Kita simak pernyataannya. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China. Sehingga masalah karena Menteri Agama mau mengatur suara toa masjid diributin hanya karena Menteri Agama, dia terserah, namanya pemerintah, dia mau mengatur apa saja, mau mengatur haji. Bahkan kalau Saifuddin Ibrahim jadi Menteri Agama, program saya lebih jelas lagi, larang naik haji ke Arab Saudi. Kalau saya jadi Menteri Agama, kenapa? Karena hanya menguntungkan Arab. Indonesia miskin, Indonesia kere, Indonesia susah gara-gara naik haji. Tinggalkan pembacaan kitab suci itu. Ya minimal yang saya usulkan itu ada 300 ayat-ayat yang harus mungkin di-skip atau ya jangan dibaca deh. Jadi kalau ketemu ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan itu, jangan dibaca. Karena menimbulkan kegaduhan, pihak dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia memberikan tanggapan mengenai pernyataan dari pendeta Saifuddin Ibrahim tersebut. Kita simak. PGI ini selalu dibuat repot oleh tindakan personal ya. Jadi sebetulnya itu kan suara pribadi ya, opini pribadi, tidak ada hubungan dengan PGI atau gereja-gereja pada umumnya, oleh seorang yang ya sebetulnya lebih banyak memposting pernyataan-pernyataan yang kontroversi dan sifatnya agak provokatif di akun YouTube-nya sendiri ya. Jadi kalau PGI sebetulnya
sejak awal tidak mau urus tuh kasus-kasus begini ya, nggak mau terlibat sebetulnya. Cuma kadang-kadang agak sulit ya karena dimintain pendapat terus, dimintain sikap ya. Nah, jadi sikap PGI sebetulnya nggak terlalu merasa penting mengurus yang begini karena media sosial itu media yang lebih bebas sekarang dan semua orang bisa melakukan apa saja di sana sesuai dengan opininya sendiri ya. Nah, karena itu untuk kasus ini sebetulnya PGI merasa ya kalau mau melakukan penilaian dan bersikap sih tidak tepat ya. Karena urusan kitab suci agama lain itu nggak bisa diurus oleh orang yang beragama lain ya. Apalagi kalau kemudian mengaku sebagai pendeta. Gitu. Kemudian dari Majelis Ulama Indonesia pun memberikan tanggapan mengenai pernyataan dari Pendeta Saifuddin tersebut. Kita simak. Ya, kita punya jalur hukum ketika ada sesuatu yang tidak tepat dan kita merasa tersinggung. Jadi jangan sampai mengambil tindakan hukum sehingga melanggar hukum. Saya sama dengan Mas Jerry Semampau dari PGI yang sebenarnya malas ngerespon ini. Maka saya di Twitter menyampaikan ya sudahlah ini diperiksa aja kejiwaannya oleh dokter jiwa dan periksa oleh polisi karena dia sudah menodai pada agama lain menurut persepsi kami. Ini kan sama dengan yang sebelum-sebelumnya saya juga hadir langsung sebagai saksi kasus MTC itu, yaitu untuk memberi pelajaran sebenarnya agar kita tidak sembarangan lompat pagar ya, masuk kepada keyakinan orang lain, lalu juga dia apalagi menistakan. Kita menafsirkan saja pada agama atau kitab suci orang lain pun juga di depan umum hati-hati karena bukan bidangnya dan khawatir juga tidak sesuai dan itu melukai perasaan pemeluknya. Itu pun demi kebaikan dan toleransi antara kita. Oleh karena itu memang tidak perlu disikapi terlalu reaktif. Saya punya keyakinan segera bertindak penegak hukum sebagaimana kepada yang sebelumnya kita pasrahkan dan kita serahkan dan mungkin kita lihat perkembangannya bagaimana penegak hukum melakukan hal-hal yang seperti ini meskipun hanya di media sosial, tapi ini sudah masuk pada satu yang melukai perasaan. Saya pikir harus diproses sehingga masyarakat lebih tenang dan besok-besok juga menjadi aspek jerah bagi yang melakukannya dan bagi kita yang menjadi penggiat di media sosial tahu betul bagaimana rambu-rambu kita menggunakan media sosial seperti halnya juga visual yang direkam video begini kan tidak ada editan, kita bisa mendengarkan langsung sehingga kita bisa tahu bahwa ia memang ya menanamkan kebencian kepada agama lain dan juga merusak. Seperti halnya umpamanya selain soal ayat Al-Quran sebagai kitab suci kita, kemudian menyinggung terhadap entitas pendidikan agama pesantren yang sudah jelas terbukti di Indonesia ini adalah juga pejuang kemerdekaan dan alumninya seperti Gus Dur jadi presiden, seperti Kiai Ma'ruf wakil presiden, dan kalau DPR menteri udah nggak kehitung dan termasuk menteri agamanya sekarang alumni pesantren. Jadi sudah jelas sangat kontraproduktif. Yang saya setuju nggak terlalu direspon lebih besar lagi, tetapi penegak hukum harus melakukan ya langkah-langkah hukum agar tidak nanti orang dengan berani, dengan mudah lalu masuk pada keyakinan orang lain, apalagi sampai menistakan kepada agama lain. Ya, kalau Kiai mengatakan ini harus diproses hukum, bukankah ini masuk dalam delik aduan? Jadi harus ada yang mengadukan dulu. Apakah di sini MUI akan menjadi pihak pelapor mungkin? Saya sejak dulu melihat MUI tidak pernah sebagai lembaga pelapor. Dan saya sudah dengar masyarakat yang melapor. Sudah ada berarti? MUI siap untuk memberikan saksi. MUI siap memberikan saksi, memberi keterangan ahli berkenaan dengan perspektif agama. Berkenaan dengan penegakan hukum yang melaporkan, kita serahkan kepada masyarakat sudah dewasa, dan biasanya tanpa dikomando toh masyarakat sudah melakukannya. Jadi kita membiarkan kepada masyarakat berpartisipasi melalui jalur hukum, sehingga hal-hal yang berkenaan kebangsaan, pelanggaran hukum, masyarakat terlibat di dalam penegakan hukum dan menjadi perhatian kita untuk kesadaran hukum. Tapi apakah kemudian MUI memiliki catatan mengenai yang bersangkutan ini, karena kabarnya yang bersangkutan pernah mengajar di pesantren dulu waktu itu masih menjadi beragama Islam seperti itu? Kita punya namanya lembaga dakwah khusus.
melakukan dakwah yang underground, yang itu tidak pernah diekspos. Kita udah punya catatan tentang orang yang bersangkutan dan sudah banyak dicegah oleh teman-teman ketika berkenaan dengan melakukan hal yang tidak baik kepada umat dan bahkan diajak untuk dialog ya, dan juga dilakukan pencegahan gitu oleh kita. Tapi tentu kita tidak bisa, saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci karena itu bagaimana kita bisa diselesaikan secara diam-diam, secara baik kita lakukan. Tapi ketika sudah menjadi ranah publik begini, yang sudah menjadi ya mungkin kemarahan ya sebagian umat, dan umat sekarang lebih dewasa, tidak reaktif, ya tentu di sini saya punya keyakinan penegak hukum cukup bijak lah untuk merespon hal ini sehingga bisa diproses secara hukum. Bukan berarti kita tidak protes besar-besaran, kemudian kita tidak melakukan sesuatu, berarti setuju, tidak. Oleh karena itu harus disikapi oleh penegak hukum bahwa ini kedewasaannya masyarakat, karena percaya bahwa penegak hukum itu adalah bekerja dengan baik untuk orang-orang yang merusak terhadap kebinekaan kita, merusak terhadap NKRI kita, dan merusak terhadap toleransi. Sebagaimana yang saya tadi sampaikan, saya sangat percaya pada bapak-bapak di kepolisian dan kejaksaan. Saya terlibat langsung ketika kasus persidangan MKC di Ciamis itu, saya datang langsung dan saya sebagai saksi pada saat itu. Jadi kalau saya pribadi dan umat tentunya mayoritas percaya pada penegak hukum, sehingga dengan diadukan oleh seseorang saja ini akan diproses. Kita lihat ada tadi Kiai sudah sebutkan ada MKC, ada juga kemudian Joseph Paul Zhang yang saat ini masih diburu polisi. Lalu muncul lagi ada sosok yang satu ini. Apa yang kemudian analisa MUI bisa menganalisa mengenai hal ini? Kenapa kemudian hal-hal seperti ini masih banyak terjadi begitu, Kiai? Pertama, sekarang banjirnya informasi. Orang-orang sekarang dengan mudah mendapat informasi. Yang kedua, sarana bagi semua orang dalam seluruh levelnya itu punya hak yang sama untuk diekspos, untuk menyampaikan pikirannya. Nah, di sini ada yang literasinya masih belum cukup, sehingga dia bisa berbuat yang menurut dia adalah pikirannya, tapi tidak tahu bahwa itu pertama melanggar hukum, yang kedua adalah menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga mungkin ada masa lalu yang dilaluinya, yang secara pribadi kurang nyaman, kurang sehat, sehingga dilampiaskan, sehingga mengeneralisir. Umpamanya ada kaitan dengan seseorang yang orang ketepatan beragama Islam, kemudian mengeneralisir umat Islam, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati, jangan sampai bertindak marah di publik, apalagi sampai melanggar hukum, karena nanti publik tidak tahu asal-usul dan latar belakangnya, tetapi perbuatan kita yang merusak terhadap tatanan sosial, kesantunan, dan juga penghormatan dan toleransi tentu akan berhadapan dengan hukum dan juga akan berhadapan dengan kemarahan umat. Itu Sobat Kopassus, jadi pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ini menyatakan bahwa ada beberapa poin yang memang dirasa sangat kontroversial ya, atau sangat provokatif. Ada mengenai tentang Al-Quran, kemudian pondok pesantren, santri, kemudian mengenai ibadah haji. Seandainya dia menjadi menteri akan melarang orang Indonesia untuk ibadah haji, dan itu tentu akan membuat situasi yang tidak nyaman, atau kalau nanti mungkin bisa membuat kegaduhan, terutama di medsos ya, yang memang lebih mudah untuk berkembang beritanya. Tanggapan dari PGI tadi menyampaikan bahwa tidak perlu terlalu serius ditanggapin orang tersebut atau Saifuddin Ibrahim. Kemudian dari pihak Ketua MUI sendiri, Pak Khalil Nafis juga menyampaikan biarlah dari pihak aparat kepolisian yang bekerja, karena dianggap aparat kepolisian saat ini sudah profesional dan tahu apa yang harus diperbuat apabila melihat atau menemukan kasus seperti ini. Saya rasa ini ada beberapa hal yang bisa diungkap ya. Pertama tentang pembuat gaduh, kemudian pelecehan atau penistaan, kemudian yang terakhir ITE tentunya. Kenapa penistaan? Karena dia menginginkan 300 ayat Al-Quran dihapus. Mungkin kita kalau umat Islam jangankan 300 ayat,
satu ayat atau satu huruf Al-Quran dihapus saja pasti tahu orang Indonesia, orang seluruh dunia ya, orang Muslim, dan itu tidak bisa. Jadi insya Allah kalau dari zaman turunnya Al-Quran sampai sekarang memang Al-Quran terjaga kemurnian keasliannya, tidak bisa merubah atau menghapus apalagi sampai 300 ayat itu. Kemudian menurut saya yang paling membuat heboh atau membuat gregetan saya, seandainya orang tersebut menjadi Menteri Agama akan melarang ibadah haji, di mana ibadah haji merupakan ya rukun Islam, umat Islam. Ya, saya rasa saya pribadi sangat heran mengapa orang tersebut memberikan pernyataan seperti itu. Atau mungkin ingin cari panggung, tapi kalau saya telusur ingat, mungkin sebelumnya seingat saya dia pernah beberapa kali memberikan pernyataan-pernyataan yang memang seperti itu, yang nadanya provokatif terus. Menurut saya memang tidak perlu ditanggapi, tapi saya yakin Sobat Kopastus atau netizen ini juga kritisnya mungkin atau emosionalnya dan sebagainya menanggapi hal tersebut tidak semudah itu untuk menahannya, pasti membuat kegaduhan. Nah, tadi semoga pihak berwajib bisa segera menangani orang tersebut. Kalau dilihat dari beberapa postingannya, kalau saya cermati dia mungkin berada bukan di Indonesia. Dari latarnya, dari belakangnya, dari plat mobilnya yang di belakang, di backgroundnya itu truk-truk yang lewat itu bukan situasi di Indonesia. Plat mobilnya juga bukan situasi Indonesia, mungkin bekerja sama dengan Interpol dan sebagainya bisa. Menurut saya itu Sobat Kopastus. Kalau Sobat Kopastus punya saran, kritik dan sebagainya, silakan kasih komentar di kolom komen. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.